Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Nabi Ayub berasal dari Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Raza bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. As-Saqi menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub. Sedangkan yang paling masyhur nama istri beliau adalah Rahma binti As-Sahim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub diutus di dataran Hauran 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Sebutan kaumnya adalah bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Yordania. Nabi Ayub wafat dalam usia 120 tahun dan dikaruniai 26 anak. Dikisahkan, harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, khimar atau kedelai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah pesawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan. Semua telah beriman dan masih berusia muda. Suatu hari, iblis yang diberi kekuasaan oleh Allah turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki, mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca sholawat atas Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu juga timbullah rasa hasud dengki di dalam hatinya. Ia berkata memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur, seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadaku, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya." Allah berfirman kepada iblis, "Baik, silakan kamu merangkap. Sekarang aku beri kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari setan dan jin. Ia katakan pada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk memberi cobaan kepada Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat penggembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis datang menjumpai Ayub ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat penggembalaan unta-untamu terbakar, dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub berikut tempat pengembalaannya. Ia datang kepada Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunnya. "Tidak ada yang tersisa sedikit pun," kata iblis, sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah," ucap sembari memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Allah berkata, "Silakan, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindih habis. Anak-anak Nabi Ayub semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub malah beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk mengubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah berfirman kepadanya, "Silakan. Aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis segera berangkat untuk menemui Nabi Ayub. Sampai di tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu, badan Nabi Ayub serasa gatal-gatal. Nabi Ayub ditimpa semacam penyakit kulit, yaitu juzam, kusta, atau lepra. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya, tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar, belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan kereweng, pecahan genting, dan batu. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Penyakit Nabi Ayub semakin memprihatinkan, hingga beliau terlihat sangat kurus tanpa daging, urat saraf dan tulangnya terlihat. Masyarakat sekitarnya menganggap penyakit yang diderita Nabi Ayub itu sangat berbahaya. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan, istri beliau bernama Rahmah sangat setia melayaninya. Rahmah berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub yang mengusirnya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Nabi Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Hasan al-Bisri menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Saat mengurus beliau, istrinya pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama. "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabb-mu, tentu engkau akan diberi jalan keluar." Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya, karena tak sanggup lagi, istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya juga memberi makan padanya. Nabi Ayub pun terus bersabar menghadapi cobaan itu, sampai pada suatu hari akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau dikabulkan Allah dan beliau kembali diberi istri dan anak-anaknya. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah mengkaruniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam atas cobaan yang diterimanya."
Dan barang siapa yang bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asia, istri Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.